nggak usah pakai pengawet yang berbahaya gitu. Ya udah kita masak bareng-bareng aja yuk. Oh, baru tahu deh saya. Ternyata goreng minyak kelapa bisa dimanfaatkan juga sebagai pengawet alami yang aman untuk kesehatan. Wangi. Penelitian, minyak kelapa mampu memperlambat proses oksidasi dan mematikan mikroorganisme. Bakteri dan jamur penyebab pembusukan tidak bisa berkembang. Hebatnya lagi, sebagai pengawet, minyak kelapa memiliki keunggulan dibandingkan garam, cuka, dan gula. Karena minyak kelapa tekstur, rasa, dan aroma bahan yang diawetkan. Wah, udah selesai cini baladonya. Enak, yuk makan yuk. Dahulu, penggunaan minyak kelapa memang merakyat. Namun, sejak dibukanya perkebunan-perkebunan sawit sebagai penunjang industri minyak goreng, minyak kelapa lambat laun terpinggirkan. Padahal banyak manfaat dan khasiat minyak kelapa yang lebih baik jika dibandingkan dengan minyak sawit. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menunjang tumbuhnya kesadaran untuk hidup sehat membuat manusia lebih hati-hati dalam mengkonsumsi makanannya. Termasuk mengubah kebiasaan menggunakan minyak sawit dan menggantinya dengan minyak nabati dari sumber lain yang lebih menyehatkan. Minyak kelapa pun kembali dilirik. Minyak kelapa adalah minyak yang didapat dari santan buah kelapa tua yang dipisahkan dari proteinnya. Kalau dulu, orang tua kita membuat minyak kelapa dengan cara memanaskan santan hingga keluar minyaknya. Secara kasat mata, minyak kelapa memiliki ciri fisik yang mudah dikenali, yaitu warnanya. Tidak seperti minyak sawit yang berwarna kuning atau kemerahan, minyak kelapa berwarna putih jernih. Di dalam 50% lemak minyak kelapa terdapat kandungan asam laurat. Asam laurat ini berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, dan antiprotozoa. Minyak kelapa adalah sumber terkaya asam lemak rantai sedang. Asam lemak jenis ini memiliki kelebihan mudah dicerna dan langsung diproses hati untuk menjadi energi, seperti karbohidrat, namun tanpa lonjakan insulin. Sehingga baik untuk meningkatkan metabolisme dan membantu tubuh menggunakan lemak untuk energi, bukan justru menyimpannya. Pastinya cocok sekali untuk melangsingkan badan dan mencegah diabetes. Sejak dulu, di negara-negara tropis, minyak kelapa menjadi bahan utama ramuan pengobatan tradisional. Dan kini kembali marak penggunaannya pada masyarakat modern karena terbukti ampuh dan aman untuk terapi kesehatan dan perawatan tubuh. Pada perkembangannya, kebaikan-kebaikan yang ada pada minyak kelapa dioptimalkan melalui cara pengolahan yang canggih hingga menghasilkan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Virgin coconut oil atau minyak kelapa murni sering juga disebut minyak darah. Minyak darah adalah minyak yang dihasilkan dari santan kelapa yang segar tanpa proses pemanasan seperti minyak kelapa tradisional atau minyak lentik. Proses inilah yang mengoptimalkan kandungan nutrisi dalam minyak kelapa. Pak Wisnu Garjito adalah seorang profesor, dosen, pengusaha, dan ahli kelapa kebanggaan Indonesia. Berkat sentuhan tangan dinginnya lah, kelapa sukses bertransformasi menjadi aneka produk turunan yang bermanfaat dan bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya adalah VCO ini. Bahan baku utama pembuatan VCO tanpa tambahan apapun. Kelapa tua yang sudah diparut diambil saripati atau santannya dengan cara diperas menggunakan alat khusus. Proses pemerasan memungkinkan santan diambil tanpa menambahkan air. Jadi, hasil minyaknya benar-benar murni. Santan yang sudah diperas kemudian dimasukkan dalam mesin pemecah struktur. Di mesin ini, santan diaduk dengan kecepatan tinggi hingga molekul protein, minyak, dan air dalam santan bisa terpecah.
Nah, ini dari itunya. Blondo itu apa, Pak? Blondo itu adalah protein kelapa. Proses penimbangan harus cermat dan presisi. Tak boleh meleset walau 1 gram pun. Masukkan ke dalam mesin pemutar atau sentrifugal. Pada prinsipnya, mesin sentrifugal ini bekerja seperti spinner ataupun pengering dalam mesin cuci. Setiap wadah santan harus seimbang agar mesin dengan sudah terpecah tadi dipisahkan menurut berat jenisnya. Lapisan minyak dan proteinnya akan terbagi dengan sendirinya. Segini cukup ya, Pak? Ya, cukup. Cobain, Pak. Ya, dikumur-kumur. Rasakan dulu sampai bereaksi dengan enzim lipasnya. Rasanya untuk pertama kali untuk yang mencoba VCO buat saya sih agak asing, tapi setelah ditelan rasanya nggak masalah, ya Pak, gitu ya. Dan ini sehat ya Pak? Sehat, karena pecah dalam tubuh menjadi monolaurin. Nah, monolaurin yang sama dengan susu ibu, habatus sauda, zaitun, itu yang berguna untuk memperbaiki kita. Wah, ternyata dahsyat juga ya kandungan dalam VCO. Wajar saja jika harganya pun lumayan. Ini harganya sekitar 50 hingga 75 ribu rupiah. Mengkonsumsi VCO secara rutin mampu menghindarkan kita dari penyakit degeneratif seperti hipertensi, gagal jantung, dan diabetes. Untuk memaksimalkan fungsi kerja VCO dalam tubuh, sebaiknya sebelum ditelan, kumur dulu VCO-nya di dalam mulut untuk beberapa saat, agar asam laurik bereaksi dengan enzim dalam air liur kita. Reaksi ini akan menghasilkan monolaurin yang berguna untuk memerangi virus dan bakteri penyebab flu, herpes, bahkan HIV. Oh iya, berkumur sejenak sebelum menelan VCO juga berguna membunuh kuman dalam mulut, penyebab bau mulut, radang gusi, dan sariawan. Indonesia adalah produsen kelapa terbesar dunia dengan areal penanaman hampir mencapai 4 juta hektar. Sentra-sentra perkebunan kelapa tersebar mulai dari wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku. Sayangnya, kehidupan masyarakat di lokasi-lokasi penghasil kelapa kebanyakan masih jauh dari sejahtera. Mereka belum mampu memaksimalkan potensi yang ada. Pak Wisnu, sebenarnya permasalahan apa sih yang sedang di bidang perkelapaan ini? Dari pemerintah, kebijakan publiknya tidak melindungi kelapa dari penggantian ke komoditas lain, ditebangin. Yang kedua adalah dari negara. Dari negara itu tidak ada undang-undangnya yang mengatur bahwa perdagangan, misalnya perdagangan internasional mengenai kelapa, jangan kopra atau jangan mentah, harusnya diolah. Seperti itu tidak ada. Dan ini akan menyebabkan chaosnya perdagangan internasional kita. Sebelum mengenalkan produk olahan dari kelapa, Wisnu yang juga lulusan Colorado University dan International University of Japan ini terlebih dulu menguji coba produknya sendiri dengan bahan dan alat yang terbatas. Produk pertamanya adalah sirup dari limbah air kelapa. Awalnya Wisnu berpikir bagaimana mengolah limbah air kelapa yang tidak dimanfaatkan. Padahal air kelapa memiliki kandungan isotonik alami yang amat dibutuhkan tubuh dan mampu menetralkan racun. Ternyata membuat sirup dari air kelapa tua tidak mudah. Rasa manis dari gula seringkali berlawanan dengan rasa kecut yang kadang menghasilkan rasa pahit dari air kelapa. Penelitian dan uji coba terus dilakukan Wisnu, hingga akhirnya dihasilkan formula sirup yang tepat. 12 meter ke 12 break.
Kini sudah ada 250 produk olahan kelapa yang berhasil Wisnu kembangkan dan produksi. Wisnu juga mengadakan workshop dengan kelompok-kelompok binaan di Jabodetabek maupun dari luar Jawa. Ilmu pemanfaatan kelapa akhirnya tersebar kemana-mana.